Terima kasih saudara Anda masih setia bersama kami di Kompas Siang. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Setelah menyita aset Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, Satgas BLBI kini mengejar obligor atau debitur BLBI lainnya. Pemerintah tak segan menuntut pidana obligor yang tak punya itikat baik untuk melunasi utang ke negara. Pada Jumat lalu, pemerintah telah menyita aset PT Timor Putra Nasional karena tak juga membayar utang ke negara. Dari penaksiran Satgas BLBI, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra atau putra bungsu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto mencapai 600 miliar rupiah. Pada Senin pagi, Ketua Pengarah Satgas BLBI, Mahfud MD yang juga Menko Polhukam memerintahkan Satgas BLBI untuk menyurati BUMN yang bekerja sama dengan obligor yang belum melunasi utang ke negara. Mahfud mengancam pemerintah tak segan menuntut pidana obligor yang terus mengelak melunasi utang ke negara. Ada rekan kami, Francisco Donasiano di kantor Kemenko Polhukam untuk memantau perkembangan penanganan obligor BLBI. Francisco, selamat siang. Jadi, seperti apa? Apakah pemerintah sudah siap untuk mempidana obligor BLBI kali ini? Sudah siap Valen dan juga saudara untuk melakukan proses pidana apabila kemudian ditemukan adanya tindak pidana dalam pelunasan ataupun kewajiban terkait dana BLBI atau bantuan likuiditas Bank Indonesia terhadap debitur ataupun juga obligor yang mangkir ataupun juga tidak mau melunasi kemudian dana dari BLBI tersebut, Valen dan juga saudara. Dari hasil kemudian konferensi pers yang dijelaskan pada pagi hari ini, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan tindakan pidana atau proses pidana akan dilakukan apabila kemudian ditemukan adanya mengalihkan aset yang dijaminkan, kemudian juga adalah menjamin aset ke pihak ketiga tanpa legalitas. Inilah kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Valen dan juga saudara. Selain itu juga memang pihak dari Menko Polhukam melalui juga kemudian Satgas BLBI sendiri, Valen dan juga saudara, akan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dijaminkan kepada negara. Seperti contohnya adalah kemudian tanah dan bangunan, kemudian saham, hingga kemudian perusahaan. Dan terkait masalah detail yang kemudian disampaikan dalam konferensi pers, berikut adalah kutipan wawancara yang telah kami lakukan di Kemenko Polhukam. Terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian telah melakukan tindakan pidana, seperti misalnya mengalihkan aset, menjaminkan aset pada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara gelap, akan dilakukan proses pidana. Saya, Menko Polhukam, selaku pengarah Satgas BLBI memerintahkan kepada Ketua Satgas agar Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor atau debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Menambahkan dari pernyataan yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut, Valen dan juga saudara, memang dari pihak pemerintah dalam hal ini dengan adanya pembentukan dari Satgas Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 untuk memberikan azas keadilan, Valen dan juga saudara, terhadap kemudian obligor ataupun juga debitur yang telah melunasi kewajibannya. Tadi juga sempat dijelaskan juga dalam konferensi pers, beberapa pihak kemudian sudah dapat melunasi kewajiban tersebut. Adapun memang selain dari keluarga Cendana juga dijelaskan juga terkait masalah proses kemudian cicilan yang juga dilakukan oleh keluarga Bakri sendiri juga dijelaskan dalam konferensi pers tersebut, di mana memang sejumlah dana ini nantinya
sejumlah kendala memang kerap dihadapi Satgas BLBI dalam melakukan penarikan sejumlah dana yang sudah berlangsung selama setidaknya 2 dekade belakangan ini, Valen dan juga saudara. Adapun memang dijelaskan juga dalam konferensi pers pada pagi hari ini, salah satu yang menjadi kendala adanya kerap bergantinya pejabat di obligor ataupun juga debitur, sehingga kerap memunculkan nego-nego ataupun juga tawar-menawar antara pihak obligor dan debitur terhadap juga pemerintah terkait kewajiban yang harus dilunasi. Sehingga dari hasil kemudian konferensi pers ini, Mahfud MD menjelaskan tidak lagi ada tawar-menawar ataupun negosiasi. Apabila tidak bisa melunasi kewajiban tersebut, maka penyitaan akan dilakukan, dan juga apabila memang harus dipanggil ke Menko Polhukam atau berhadapan langsung dengan Mahfud MD, akan menerima dengan sangat lapang dada kemudian itu untuk membahas masalah kewajiban atau berapa total yang harus dibayarkan. Valen. Jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano melaporkan terkait proses penanganan hak tagih utang negara dana BLBI langsung dari kantor Kemenko Polhukam Jakarta. Terima kasih Francisco.